Kalian setuju nggak? Terutama lu Lang, kalau ngelihat Bilar itu kiblatnya tuh Raffi Ahmad banget. Maksudnya dalam bekerja kerasnya, kesuksesannya gitu. Sampai aset kekayaannya, mobil mewahnya, sampai lu punya Rans Entertainment, bikin Leslar Entertainment juga. Lu ngerasa nggak lu tuh jadi role model banget? Sebenarnya sih sah-sah aja, setiap orang kan bisa jadi siapa aja, setiap orang kan bisa... Jambak lu ya, gua kesel banget gayanya. Enggak serius. Apa sih? Dia emang gini lah. Serius. Sebenarnya gue tuh sering lagi ngobrol sama Bilar, gue sering ngobrol sama Atta Halilintar, misalnya yang mereka kan usianya hampir Ya satu area lah. hampir satu dekade lah maksudnya tapi mereka tuh punya visi misi yang memang lebih berapi-api dari gue waktu di zaman ataupun di umurnya mereka. Karena ya kayak Rizky Bilar, Atta Halilintar, buat gue tuh waktu di usianya mereka, waktu itu kita belum sebegitunya. Nggak segitunya. Mereka punya followers yang banyak, mereka menjadi influence. Mereka tuh justru waktu gua seumurnya dia mungkin gua nggak segitunya mereka, sepowerful itu. Iya, karena lu saat itu mungkin tidak ada role model. Sekarang kan Raffi itu jadi role model generasi muda untuk bisa sukses. Tapi justru ini maksudnya gue sebagai dan ini juga nasihat buat gue pribadi, buat kita semua juga. Maksudnya semakin kita punya tanggung jawab, followers yang banyak, popularitas yang besar, kita menjadi diidolakan orang dan menjadi influence orang itu dampaknya sangat besar ternyata. Sekali kita melakukan kebaikan, misalnya nih 1000 kebaikan, wah kita bisa dilulukan. Tapi ingat satu, kita ya namanya manusia ya, gue pun nggak sempurna ya. Sekali kita error sedikit, itu bisa menjadi fireback juga buat kita. Jadi tanggung jawabnya itu besar. 1000 kali lipat lebih besar ketimbang mungkin tidak dilihat orang. Yang orang tidak punya influence sebesar kita. Tapi kerja kerasnya itu ternyata berdampak positif juga. Kita akan mengintip nih bukti kesuksesan dan juga kegigihan seorang Rizky Bilar ya. Oke, coba kita lihat nih. Gurita bisnis dan aset kekayaan Leslar ya. YouTube Leslar Entertainment 1,3 juta subscriber. Kurang lebih 500 sampai 800 juta per bulan. YouTube Rizky Bilarnya 4,53, 2 miliar per bulan. Tuh, bisnis restoran. Ini nggak kebaca deh ini. Metaverse bisnis berlian. Instagram pribadi 13 juta followers. Endorse tuh. IG story 25 juta, feed 40 juta, feed video Instagram 50 juta per post loh. Tapi ada lagi? Tapi memang Masya Allah luar biasa. Cuman gue tuh flashback saat ini terjadi sama Bilar ya Bilar cowok ya, maksudnya Dede ya les sama Bilar. Ini gue pernah dejavu, gue pernah mengalami kejadian yang berat juga waktu itu pas gue ketangkep BNN. Oh iya. Ini meskipun beda case-nya ya. Tapi kan saat itu lu masih sendiri ya? Iya waktu itu masih sendiri, tapi ini sama-sama yang bener-bener kan bayangin aja yang tadinya kita dilulukan. Gue kan pernah yang berada di dilulukan. Saat itu satu Indonesia semuanya hujat. Ya menghujat, ini pernah terjadi juga sama gue dan ya udah gue selalu percaya ya udah deh emang ini waktunya setiap benar kata Iki, saat kita dikasih sama Allah ini ujian ini ya berarti kita mau ditinggikan derajatnya kalau kita bisa legowo, kita bisa bener-bener bisa tawakal. Berarti ketika di posisi itu yang harus dilakukan Bilar sekarang menurut Raffi adalah ya apapun introspeksi, apapun itu introspeksi, sama-sama mendekati diri kita sama Allah. Gue waktu pas gue ketangkep tuh sama Nenek tuh, gue minta maaf sama ibu gue cium kaki ibu gue pokoknya minta maaf sama semua orang. Tapi memang bener kayak waktu itu ada kalanya waktu itu gue ketangkep tuh umur gue masih 25 tahun, 26. Merasa gue punya semua orang juga, wah ngelihat gue juga, semua orang gue, Raffi Ahmad gue bisa ini. Tapi lu bayangin, uang yang gue punya saat itu dibalik loh semuanya. Rekening gue di freeze. Waktu itu wah bener-bener gue mulai dari nol lagi? Ya hampir gue mulai dari nol lagi. Waktu itu juga karena gue masih muda ya gue nggak mikir nabung banyak. Gue beli ini. Ibaratnya waktu itu saat gue di freeze kan mau bayar pengacara, ibaratnya mau ada ini, wah cepet banget uang itu habisnya. Jadi gue pernah berada di posisi ini dan yang gue lakukan ya udah gue cuman ke ibu gue minta maaf, ke keluarga gue yang pernah gue siapapun itu, mau teman setiap kali telepon gue minta maaf ya kalau gue udah pernah salah ya, gue gini, wah gue itu yang gue lakukan.
Oke, tapi ya itu namanya hidup tidak pernah mulus, semulus Yes, kita bayangkan. setelah itu pasti banyak perubahan dan pendewasaan dari diri kita. Oke. Gak ada yang terlambat loh. Semuanya gak ada yang terlambat. Semuanya kita bisa. Gue yakin Bilar sama Dede pasti mau ditinggikan derajatnya lebih lagi. Kalau kita bisa. Oke. Tapi yang menarik ya, kalau udah berita heboh seperti ini, seperti biasa netizen Indonesia itu bener-bener luar biasa. Langsung ilmu cocokologi digunakan, video-video, foto-foto langsung semua jadi ahli tuh kan. Dedeknya tidak tertekan kan, tuh kan ini kelihatan banget mau pamernya kan si Bilarnya segala macam. Banyak berkomentar. Nah, langsung saja kita akan menghadirkan nih seorang ahli mikroekspresi, Joyce Manurung. Ayo kita panggilkan. Hai Mas Joyce, apa kabar? Pak Irfan. Silakan. Apa kabar? Halo, saya juga. Halo, Joyce. Kita duduk di Yes, mana ya? Silakan Mas Joyce. Ya. Kak Jus ini ahlinya ekspresi ya? Ya. Oh gitu ya. Saya sebenarnya basisnya psikologi. Ya. Jadi nuansa psikologinya akan kita Kebetulan ini katanya mau ngobrol tentang rumah tangga. Kenapa gua sih? Ini orang aneh banget. Tanya, Gitu. Lemparnya bisa banget. tanya enggak. Nggak ada, Bi. Belum lagi. Jangan sampai. Jangan. dong. Bagus, berarti dari basicnya ilmu psikologi berarti bisa melihat dari ekspresi gerak tubuh apa yang terjadi dengan isi hati yang sebetulnya. Iya, sebenarnya kalau kita melihat manusia itu ya, bahasa komunikasi yang paling jujur itu bahasa tidak bicara. Jadi bahasa tubuh, ekspresinya, cara duduknya, ini yang akan mempengaruhi sebenarnya apa yang sedang dia rasakan, Oke. dia pikirkan. Oke, nah kita akan melihat beberapa video, boleh kita bahas? Boleh, sangat boleh. Ya, kita akan lihat ya video pertama. Minta dikomentari ya Mbak Joyce ya. Ini dia. Si cowok jaket kulit itu gimana menurut Mbak Joyce? Salah dong. Objeknya. Nggak. Objeknya yang Maaf ya, kalau saya lihat yang jaket kulit itu kayak rentenir ya. Menekan. Kayak lihat terus dia seperti menekan. Penagih Iya hutang. lagi. Iya lagi. Sorry, fokus lagi Iya. ya. Dengan Mbak Joyce itu gimana? Ya, tadi ada satu menarik ya, kata-kata nyaman. Tapi kalau kita lihat ada ekspresi wajah. Nah, saya mengarahkan itu pada ekspresi disgusting. Disgusting itu kecenderungan kita secara tidak disadari kita menolak atau tidak menyukai apa yang sedang kita sampaikan. Jadi itu bertentangan kata-kata itu dengan ekspresinya. Jadi A yang diucapkan pada B yang sebetulnya. Betul. Lalu kalau kita lihat itu beberapa kali ketika Mas Gilang menanyakan ya bagaimana pendekatannya waktu itu ya. Nah, ada banyak body movement, gerakan tangan yang tidak punya tujuan. Nah, kecenderungannya ini adalah untuk mereduksi ketegangan seseorang ketika sedang membicarakan topik itu. Jadi dia nggak nyaman ngomongin topik ini sebenarnya. Lalu berikutnya kita perhatikan, ada helaan nafas yang panjang. Nah, dan 2 kali membasahi bibir dan menahan bibir. Jadi kecenderungannya adalah di sini dia berusaha menahan apa yang mau disampaikan. Jadi lebih baik dia nggak ngomong dengan menahan itu. Biasanya dasarnya adalah apa? Dia tegang. Jadi berhadapan dengan Anda itu dia tegang sebenarnya. Dia terintimidasi, walaupun bukan Anda yang mengintimidasi gitu Mas Gilang. Tapi secara emosional dia terintimidasi dalam situasi itu. Iya. Oke, kita ke video berikut boleh? Enggak. Yuk, kita lihat bersama. Ini dia. Oh, ini sih viral banget video ini. Coba dari Cuma saya mau nanya itu quotes yang bikin siapa ya? Nah itu. katanya dia ngomong seseorang berkata gitu. Ya, berarti ada yang buat. Raffi Ahmad. Enggak. Kalau saya nggak setuju lah. Selingkuh itu murah, nggak mahal, tergantung kasih kita di sini kasih apa dulu. Bisa aja kasih mobil, rumah, mahal. Bisa mahal. Betul. Itu faktual itu. Benar. Saya bercanda. Bercanda lu, Pi. Jadi Ya, gimana yang di tadi? situ sebenarnya dia berusaha untuk memberikan citra ya pada publik. Ada proses waktu jeda sedikit untuk dia recalling. Saya mau ngomong apa ini? Nah tujuannya apa? Untuk membuat sebuah pengakuan di hadapan publik. Saya itu seperti ini loh, gitu. Saya bukan orang yang murahan ya. Kira-kira begitu tujuannya. Makanya diakhiri dengan senyum. Senyum itu menandakan bahwa dia puas dengan pernyataan itu dan mengartikan saya seperti ini orangnya, gitu. Tapi apakah seperti itu? Kita lihat video berikutnya. Nah, Coba. Oke. Kok lebih tahu Mbak Joyce? Iya, karena Mbak Joyce yang cocok kalau Karena Mbak Joyce yang edit. Ini kita lihat. Ayo. Kita lihat nih beri. Karena nyambung ini. Nah. Bagaimana tanggapan Lesti? Besok aja. Cabang apa nih? Cabang apa? Kok
Boleh nggak buka cabang lagi? Cabang apa? Kalau usaha nggak apa-apa, makin Kalau banyak. yang lain. Oh, yang lain. Kalau yang apa? Cabang yang lain. Cabang yang lain, langkahi dulu mayatku. Ya. Nah, di awal dia bikin postur terbuka ya waktu Raffi Mas Saya. ya. Mas Hakim. Mas Hakim. Nah, ketika dikatakan ambigu ya ini langsung ketutup dan tangannya begini. Dan ada grooming gesture yang muncul. Nah, ini menandakan bahwa pertanyaan ambigu itu sudah dia tahu arahnya pasti ke situ. Bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, waktu Raffi mengatakan apa tadi yang lain gitu ya. Itu Cabang yang lain. lihat ada banyak ini anxious nih. Gesture gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan. Dan ini semakin rapat dan perhatikan bibirnya merapat. Bibirnya merapat dan ke bawah, jadi ada kecemasan yang dia munculkan. Jadi waktu Raffi mengatakan cabang lain, kata lain itu dia sudah tahu maksudnya ke sana. Sehingga itu dia tahan supaya dia jangan mengeluarkan kata-kata apapun terkait hal itu. Karena dia tahu itulah kejadian yang sebenarnya. Oke, tapi sebetulnya kalau dari Mbak Joyce, di pembicara itu Lesti sebetulnya sudah ada kecurigaan atau enggak? Ih, rumpi banget nih orangnya. Kalau di konteks itu saya nggak bisa bilang begitu ya, tapi begini, pertanyaan itu kan sudah mengarah ke sana, pastinya secara logis dia sudah bisa membaca ke arah sana. Namun sebagai manusia, seseorang itu perlu membuat diri tetap aman dan nyaman. Jadi dia perlu merasionalisasikan, itu kan cuma joke, itu kan cuma bahan untuk konten. Sehingga saya perlu memperlihatkan pada publik itu nggak ada, itu tidak pernah terjadi. Jadi itu yang dilakukan oleh Lesti pada momen itu. Tapi hebat Mbak Joyce ini bisa membaca gesture. Saya juga bisa membaca gesture. Joyce. Coba. Coba. Saya ini Mbak Joyce ya, saya melihat gesturnya mereka. Ini mereka sedang berduduk, ini menunggu nih. Menunggu. Mereka Siapa yang menunggu? mereka menunggu pengen ditanya, kapan giliran gue ditanya. Gini aja, Mbak Joyce. Tanya dia. Nanti ya. Menunggu gesturnya. Nanti saya akan minta Mbak Joyce melihat dan membahas secara live langsung nih. Siap. Gestur dari tamu-tamu kita ini ketika saya mengucapkan sesuatu. Iya, nungguin ya, nunggu ditanya ya. Kabar, ntar. Kita akan sesaat lagi tetap di FYP. Forum Pagi.